lam kalau disandarkan dengan kata Fatihah, alif lam ini alif lam ma'rifat. Jadi segala sesuatu yang umum yang dikhususkan itu namanya alif lam ma'rifat. Sekarang Al-Fatihah itu membuka apa? Yang sulit-sulit jadi buka. Dan jadi sadar, insya Allah dilancarkan. Yang sulit-sulit dimudahkan, yang sakit disembuhkan, yang sempit diluaskan. Itulah kenapa sebenarnya Al-Fatihah artinya untuk membuka apapun yang kesulitan buat kita. Makanya sering kita ajarkan jadi baca Fatihah, karena itulah salah satu sumbernya kenapa dikatakan apa itu membuka. Sebaik ulama bahkan mengajarkan kita selalu berbanyak membaca Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah ini disebutkan dalam surat Asy-Syifa, surat obat. Juga menjelaskan sendiri bahwa kalau kita sakit bacanya Al-Fatihah. Ya, cuma perlu keyakinan, keimanan insya Allah penyakit apapun kalau saya yang minta kepada Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita Fatihah mudah-mudahan apapun yang tadi kesulitan buat kita, baik kesulitan ekonomi, pekerjaan, kesulitan belajar ilmu, kesulitan ibadah, kesulitan baca Quran, apapun yang kesulitan kita saat ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau kita mengamalkan, kita coba memahami. Fatihah kita sudah bahas beberapa kali. Pertama bahas masalah ta'awudz. Ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Kita sudah bahas dulu. Ada 3 permintaan, ada 3 pertolongan. Kita minta tolong kepada Allah. Pertama ada isti'adah, yang kedua isti'anah, yang ketiga istighosah. Lupa ya. Ya, kalau isti'adah itu meminta tolong, meminta perlindungan kepada Allah untuk sesuatu yang akan datang. Ya, dari hal apapun berlindung kepada Allah, minasyaiton, dari setan. Apa sih setan? Bahas dulu. Setan itu adalah apa? Asal kata syaitonah. Apa syaitonah? Baudah jauh. Jadi kita berlindung kepada Allah dan apapun yang menjauhkan kita kepada Allah, apapun. Oke, jadi kita jauh kepada Allah, kita minta perlindungan. Ya, kemudian setan itu juga berakar dari kata syaqqa, artinya celaka. Jadi kita berlindung kepada Allah dan apapun yang mencelakakan kita, yang menjauhkan kita, itu kita minta perlindungan. Pokoknya apapun yang menjauhkan kita dari Allah, mencelakakan kita dari jalan kebenaran, itu namanya setan. Baik orang maupun apapun, ya, bisa waktu, bisa benda dan sebagainya. Ar-Rajim itu kita sudah bahas dulu. Rajim asal kata apa? Rajama, ya, apa? Lempar. Maksud rajim ini ada tiga perlindungan dari kita kepada Allah. Pertama, rajim itu bermakna hamil. Apa hamil? Hamzul. Dari apa? Penyakit. Ada hamil, ada nafas, ada nafas. Ya, dari penyakit yang sifatnya dari bahaya-bahaya yang sifatnya fitnah. Contoh, nafas itu penyakit hati, nafas penyakit hati, sombong, dengki, ya kan, kemudian lagi seujud sama orang, itu penyakit hati tuh. Was-was yang berlebihan, itu pun godaan setan. Ada juga dari yang sifatnya sihir, santet, teler, kemudian apapun yang sifatnya berlebihan itu kita perlindungan kepada Allah. Makanya Alhamdulillah kita minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik yang kita tahu maupun tidak, yang sadar maupun tidak. Nah, setelah kita minta perlindungan kepada Allah di ayat berikutnya, ingat ta'awudz itu bukan bagian dari ayat Quran. Ya, bukan bagian dari ayat Quran, tapi Allah memerintahkan apabila idza qara'ta Quran fasta'in billah,
apabila kamu membaca Quran, minta perlindungan kepada Allah. Makanya teksnya ada dua. Ada yang mengajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada juga yang meriwayatkan a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Mana boleh? Dua-duanya boleh. Yang salah yang nggak baca. Paham ya? Karena ceritanya minta perlindungan. Karena gini Pak, kalau kita baca Quran itu jangan dikira kita selamat dari godaan setan tuh. Jangan dikira. Baca Quran nih, godaan setan pasti ada. Paling tidak, itu penyakit hati tuh. Ternyata baca gue bagus juga ya. Tetangga gue mah nggak bisa baca tapi gue belum bisa. Nah itu pun penyakit hati, itu pun ujian, itu pun gangguan setan. Gara-gara ada rasa seperti itulah akhirnya hancur, hilang, jatuh apanya? Pahalanya. Kan gitu. Akibat sikap sombong itulah yang menyebabkan pahala itu jadi celaka, hancur. Selanjutnya pada ayat kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillah ada yang mengatakan bagian dari surat Al-Fatihah, ada yang mengatakan bukan dari bagian Al-Fatihah. Nah, kalau dia mengatakan bagian dari Al-Fatihah, maka Bismillah ayat pertama, maka dia terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Tapi kalau Bismillah tidak dimasukkan dalam ayat, ya bagian dari Al-Fatihah, maka ayat 1 Alhamdulillah, di ayat terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat. Jadi tetap jumlahnya 7. Makanya Al-Fatihah disebutnya sab'ul madani, sab'u artinya 7. Bahasanya diulang-ulang. Ada mengatakan 2. Paling tidak Fatihah itu akan selalu diulang-ulang minimal sehari 2 kali. Kapan? Sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Tiap rakaat baca Fatihah nggak? Baca. Maka sebut sab'ul masani, ada 7 yang diulang-ulang atau 7 minimal 2 kali dibaca dalam sehari. Itu kalau orang sholat subuh doang. Jadi paling tidak minimal dia sekali baca itu 2 kali ketika sholat subuh. Sebut sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang. Itu nama dari Fatihah. Kemarin kita sudah bahas Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan Bismillahirrahmanirrahim ada 5 inti poin yang kita sudah bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama huruf ba, ya. Yang kedua ismi, yang ketiga Allah, yang keempat Ar-Rahman, yang kelima Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bahas tadi. Huruf ba itu mengandung kata apa? Kalau kita terjemahkan kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan nama Allah, berarti ada kalimat tidak sempurna. Ada kalimat penyempurna di awal, cuma dibuang. Ya, ada mengatakan asal kata ibda'u bismillah. Mulailah perbuatanmu dengan bismillah. Iqra'u bil bismillah. Mulailah baca dengan bismillah. Makanya dalam hadis dikatakan huruf ba itu mengandung apapun yang merupakan perbuatan baik, maka harus disertai dengan bismillah. Itu huruf ba doang. Kalau kita mau bahas kemarin ada 14 makna dari huruf ba. Ya. Ada 14 makna dari huruf ba. Kita bahas nanti cuma 3 ya. Kita bahas lagi. Nah, dengan bismillah itu kata Rasulullah, apabila sebuah perbuatan tidak diawali dengan bismillah, fau aqta, maka terputus, tidak dapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Kul amal di balin la yudabil basmalah fau aqta, atau ada bilang fawal absar. Setiap perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah, perbuatan baik maksudnya, maka perbuatan itu tidak dapat pahala. Nah, setiap perbuatan yang mendapat pahala itu apa? Apapun yang dapat pahala, membawa manfaat beradab itu sebenarnya dalam hasanah. Maka sering kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, jadikan amal perbuatan dunia ini jadi hasanah. Apa jadi hasanah? Sesuatu yang membawa manfaat buat akhirat. Urusan dunia, tapi kita minta hasanah. Minta yang baik, yang dimaksudkan itu yang bisa membawa manfaat ke akhirat. Contoh makan, maka urusan dunia bukan urusan dunia. Cuma kita pengen makan kita dapat pahala. Dapat pahala dengan memakan sebenarnya hasanah.
Supaya dapat hasanah, maka bacalah bismillah. Mulailah memakan itu dan membaca bismillah, insya Allah maka kita menjadi pahala gitu. Jadi apapun yang digunakan, apapun yang dilakukan dengan bismillah, maka insya Allah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna lain dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kan umat Islam diajarkan mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi semuanya ada doanya. Bangun tidur ada doanya, wudhu ada doanya, sholat ada doanya, pakai baju ada doanya, mandi ada doanya, saat ke kamar mandi pun ke WC ada doanya. Saking banyaknya adab-adab dalam Islam itu, doa-doa kita nggak hafal nih. Nah apa misalkan cukup dengan bismillah. Pakai baju kan nggak hafal doanya kan? Bismillah. Insya Allah pakai baju kita dapat nyisir, dicermin. Gaya-gaya itu sunnah Rasulullah. Rasulullah itu necis, nyisir, menjadi belakangin pakai minyak. Rasulullah itu menandakan. Itu pun bisa jadi ibadah. Bismillah. Pakai sepatu Bismillah. Naik mobil, berkendaraan Bismillah. Jadi semuanya aturan-aturan dalam Islam itu ada doanya. Kalau kita nggak bisa cukup dengan Bismillah, insya Allah itu mengganti seluruh doa-doa itu dan amal ibadah kita, perbuatan kita mendapatkan pahala. Kita sebutkan ismun. Ismun itu apa sih? Ismun itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan dia itu tinggi, itu seperti ismun. Sumu. Ismun itu nama. Makanya Pak kadang-kadang nama orang itu bisa jatuh, bisa tinggi gara-gara nama. Contoh orang salah kasih nama nih, misalkan nih kita lagi hamil diri kita. Nah kita ingat banget dulu Facebook ada pelawak yang lucu banget gitu. Itu aja sekarang saya kasih nama si Anma yang meninggal itu. Nah begitu anak kita nanti lahir, udah jadi bahan tawa. Kenapa? Karena salah ngasih nama. Jadi ada nama-nama yang harus kita perhatikan. Kenapa? Nama itu mengandung doa. Karena nama itulah yang menyebabkan orang itu bisa dikenal, seperti itu ismun. Makanya ada nama-nama yang boleh kita gunakan, ada yang diajukan yang haram. Yang haram itu nama-nama seperti apa? Nama-nama jin. Apa nama jin itu? Ada dasim. Dasim nama jin itu Pak? Hah? Iya, ada lahir, kahin. Itu nama jin tuh. Maka kita harus hati-hati kasih nama, gitu kan? Dasimah, nah itu jin perempuan. Ada jin dasimah ini. Bang kerjanya godain dulu. Emang macam itu. Terus ada lagi nama-nama neraka, jangan namanya dulu. Nara, Narin, Niran. Narko itu apa? Neraka. Namanya siapa? Narin, Narun. Itu nama aja tuh. Nah jadi ada nama-nama yang bagus. Kemudian nama itu kalau tidak boleh kita menggunakan nama Allah kecuali dipadukan dengan yang lain. Misalkan Ar-Rahman itu nggak boleh, harus pakai Abdul Rahman. Nah kemarin itu kita sudah diajarkan dalam Bismillah itu kenapa yang ditimbulkan oleh Allah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman? Ar-Rahman itu Rahman dari asal kata kalimatnya sama, Rahman. Cuma Roh-Hamim ketika dia mengandung alif dan nun maka maknanya berubah menjadi apa? Kasih sayang tanpa batas di dunia. Makanya semua orang, semua makhluk itu Allah kasih semua. Mau beriman kayak enggak, kayak kafir, kayak malas, kayak laki, semua Allah kasih. Sifat Ar-Rahman tanpa batas. Allah kasih. Makanya tidak ada urusan sebenarnya. Ada orang ini takutnya salah niat. Katanya kalau sholat duha bakal jadi kaya itu duha berapa kali berapa dapat. Ini akhirnya orang jadi salah niat gitu. Yang kalau memang sholat itu bisa bikin orang kaya, Rasulullah orangnya paling pertama kaya kan gitu. Sholat itu tidak menjadikan orang itu kaya. Kalau pengen kaya ya pengen. Tapi sering kali kadang-kadang orang itu Allah orang nggak kerja nggak Allah kasih amat, ya
Orang usahanya biasa-biasa Allah kasih. Kenapa? Sifat rahmat Allah itu tiada batas. Tapi Ar-Rahim itu nanti yang dikasih ya. Baik, dari kemarin Allah pengen kepada hambanya untuk memulai sesuatu ya supaya mendapatkan manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Mulailah dengan membaca bismillah apapun. Ya, mulai dari kita bangun tidur sampai kita melek. Kemudian kenapa Allah menggunakan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Karena Allah pengen aku saja sebagai Tuhan itu mendahulukan sifat kasih sayang. Allah tidak menggunakan nama Allah yang lain, tidak Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tapi Allah gunakan Bismillahirrahmanirrahim karena Allah pengen bahwa seluruh makhluk ini kedepankanlah sifat kasih sayang. Karena kalau orang sudah sayang sama orang lain, sudah kasih sayang sesama, pasti yang lain akan sayang sama dia. Pesan Rasulullah dalam hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbuat baiklah kamu, kasih sayanglah kamu kepada seluruh penduduk bumi, maka penduduk langit pun akan sayang. Tapi orang kalau sudah memegang sifat Ar-Rahman, mengamalkan sifat Ar-Rahman, itu sayang sama orang, kasih orang udah nggak pilih kasih. Mau dia muslim dan muslim, mau laki, mau perempuan, mau susah, mau kasih aja. Ya, itu sudah tidak lagi lihat lagi batasan sara yang dia adalah itu makhluk Allah, udah gitu aja. Cina nih itu makhluk Allah, Negro itu makhluk Allah, sipit itu makhluk Allah. Itu yang dilihat, tidak lagi dilihat dari bentuk fisik. Orang kok sudah bicara masalah sifat Ar-Rahman. Baik, sekarang masuk dalam pembahasan berikutnya. Ayat berapa nih? Ayat kedua ya. Saya katakan ayat kedua karena bismillah saya katakan masuk dalam pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa dia? Segala puji bagi Allah. Rabbil alamin. Tuhan Subhanahu. Ya kita kan baca dari Jemaah. Hari kita bedah ini. Ya. Ini sih bukan kaos kayak yang coba musik dikit ya. Sebenarnya kalau kita mau kaji bismillah aja tuh belum berapa. Bismillah Allah aja kita belum bahas masalah lebih jauh. Allah lafzul ismul a'zam kan? Apa itu ismul a'zam? Nanti kalau kita bahas Allah lebih jauh, nanti kita akan ketemu kenapa orang di cuma itu nyampe tuh Pak. Coba kita nggak bahas gitu. Lebih jauh kita bahas secara keseluruhan aja ya, global. Nanti kita bahas sedikit itu kalau kita memang kita ada pembahasan sedikit ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan salam. Kita bahas dulu deh. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah diartikan sebagai segala puji? Alhamdulillah ini ada huruf al di depan. Secara ilmu nahwu ini ditulis sebagai mubtada. Mubtada. Apa mubtada? Mubtada itu setiap awal kalimat itu namanya mubtada. Ini awal kan? Ini namanya mubtada dalam ilmu nahwu. Kalau mubtada berarti dia harus rafa. Apa rafa? Rafa itu tandanya adalah dengan kata dhamma. Alhamdulillah, tidak boleh kita baca alhamdi atau alhamda karena dia mubtada dia harus rafa, maka dibacanya dhamma. Alhamdulillah, dhamma itu asal kata bermakna berkumpul. Bahasa Indonesia
Alhamdulillah, doma itu bagaimana? Kumpul, ya. Ini nanti apa? Berkumpul. Nanti kita akan rangkai satu-satu. Kemudian mubtada itu harus sifatnya segera. Apa maksudnya? Alhamdulillah itu ujian bagi Allah. Ujian bagi Allah itu di awal ditanya dengan doma, artinya seluruh kebaikan, seluruh pujian, seluruh yang baik-baik itu berkumpul dalam satu dan harus segera dilakukan untuk memberikan ujian. Makanya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita bangun tidur, apa yang pertama kita ucapkan? Bangun tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Kalau kita nanti baca dalam tahu, pasti bilang apa yang pertama kali orang ucapkan ketika dia bangun tidur? Aduh, kalau latih bola kan. Alhamdulillah, itu disegerakan, Pak. Itu disegerakan. Baik, alhamdulillah ini bentuk kalimatnya mufrad, tunggal. Tapi maknanya jamak. Kenapa? Di sini ada alif lam. Dalam ilmu nahwu, ya, ilmu fikih lugha, alif lam itu ada dua makna. Ya, ada yang disebut dengan alif lam ma'rifah. Ya, ada istighraq. Apa alif lam ma'rifah? Alif lam ma'rifah itu alif lam yang menunjukkan kekhususan. Kalau ada ma'rifah nanti loh. Contoh, buku itu umum. Tapi kalau buku itu sifatnya khusus. Atau misalkan apa lagi? Babun, apa babun? Pintu. Babun artinya pintu. Tapi kalau al-babu, pintu itu udah khusus. Rahman, kasih sayang. Tapi kalau Ar-Rahman itu khusus sudah mengacu kepada Allah. Jadi alif lam ini sebutnya alif lam ma'rifat. Kalau tidak ada alif lam, sebutnya kalimatnya nakirah. Nah, kalimat nakirah itu harus menggunakan tanwin. Contoh tadi ini, ya. Kalau babun, dia menggunakan tanwin. Pintu mana? Yang mana aja pakai pintu aja, umum sifatnya. Pintu. Tapi kalau sudah pakai al di depannya, maka dia tidak boleh doma, dia harus baris satu. Dan maknanya khusus pintu mana? Pintu. Ini yang pertama, makna dari alif lam. Yang kedua, istighraq. Istighraq ini kalimat bentuknya mufrad satu, tapi maknanya keseluruhan. Dengan ada al ini, maka seluruh pujian, apapun bentuk pujiannya, itu hanya untuk Allah. Itulah kalau kita mengerti bahasa, hamdun itu bentuknya tunggal, kalimat tunggal. Lalu kenapa diartikan segala pun? Bagi pujiannya banyak dong, karena kemasukan alif. Nah, alhamdulillah. Maka kita kadang suka dengar ada pencerah bilang hamdan wa syukran. Nah, pernah kan itu? Hamdan wa syukran. Lillah. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Karena yang suka sampai gitu ya. Kenapa dibaca hamdan? Karena depannya nggak ada al, ada alif lam. Kalau ada alif lam, maka dibaca harus doma. Nggak boleh baca fathah, nggak boleh baca asal. Kecuali ada pendapat Imam Sufyan dibaca alhamdulillah, tapi baca alhamdulillah ini tidak boleh di dalam bacaan sholat, tapi hanya untuk penafsiran
sebagian saja. Kenapa dibaca alhamdulillah? Karena alhamdulillah dibaca mansub karena di depannya ada kalimat sebelumnya, ada kalimat kulu alhamdulillah, jadi jatuhnya mansub karena dia itu maf'ul. Nah, kalau tidak ada maka dibaca doma. Orang Arab sudah paham kalau dibilang alhamdulillah ada alif lam di depan, maka sini pasti doma. Pastinya alhamdulillah itu adalah kenapa dia ada segala puji walaupun bentuknya mufrad, walaupun bentuknya tunggal, karena adanya alif lam istighraq. Pertama, alif lam ini berfungsi sebagai dia ma'rifat, kalimatnya khusus pujian yang mana khusus pujian hanya bagi Allah. Yang kedua, alif lam ini masuk al istighraq, maknanya seluruh pujian hanya untuk Allah. Apa sih dulu? Paham? Arti dari alhamdulillah. Maka dalam kehidupan sehari-hari, ya, Allah di sini ingin mengajarkan bahwa kita itu dalam hidup harus sering-seringlah kita bersyukur. Ada beda antara syukur dan puji. Ada perbedaan antara syukur dengan pujian. Kalau pujian itu kita memuji orang tersebut walaupun kita tidak menikmati dari orang itu pujian namanya. Tapi kalau syukur itu pujian sebagai ucapan syukur karena dia tidak menikmati sesuatu dari orang tersebut, itu namanya syukur. Contoh begini, Allah telah menciptakan alam jin, alam lain dan sebagainya. Ada kita ada untungnya nggak? Buat kita pribadi ada untungnya nggak? Enggak. Tapi kita sedang memuji Allah. Beda dengan syukur. Kalau syukur itu kita memuji Allah karena kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Itu bedanya. Nah, maka dalam kehidupan sehari-hari seringkali orang bersyukur, orang memuji Allah itu, Allah pengennya bahwa kita itu selalu bersyukur, memuji Allah. Pertama, sebab begini, kan seringkali Pak, bersyukur itu ada adabnya. Kita bersyukur pada Allah itu ada adabnya. Tapi kita pahami dulu. Alhamdulillah itu ungkapan kita pujian kepada orang yang bukan bersangkutan, tapi untuk orang ketiga biasanya. Alhamdulillah. Sebenarnya dia bersyukur, ya kan? Sebenarnya dia puji Allah yang tidak ada di hadapannya. Nah, makanya di dalam bersyukur itu ada, ya, ada. Pertama, bersyukur itu pertama mengucapkan alhamdulillah. Kita harus sadari, kita harus pahami bahwa apapun yang kita dapatkan di dunia ini tak lain dan tak bukan karena sifat rahman di Allah. Kita dapat mobil karena siapa? Allah. Kita punya rumah karena siapa? Punya istri karena siapa? Punya usaha karena siapa? Punya gaji karena siapa? Itu semua Allah yang kasih semua. Kenapa? Banyak kok orang sudah bertahun-tahun kerja nggak dikasih rumah. Tapi kita cuma bilang di rumah. Emang rumah ini kasih usaha apa? Enggak. Allah kasih. Kalau Bapak mau bandingkan usaha Bapak dengan rumah, harga yang Bapak dapat itu nggak sebanding. Jangan buat Bapak. Buat nikmat matanya kita nggak bisa mampu. Kalau kita ingin membandingkan nikmat, pertama bersyukur kepada Allah, ucapan alhamdulillah itu harus tulus murni, nggak boleh ada tendensi apapun. Itu semata-mata murni dari Allah. Anak kita soleh, emang kan siapa yang kasih? Allah. Toh banyak kok anak-anak lain dikasih pesantren, dikasih ngaji, tetap aja baru. Tapi anak kita nggak pesantren, nggak belajar agama, saya patuh sama kita. Itu pun Allah punya memang. Rumah, sedikit kita gambar. Rumah itu dalam bahasa itu ada beberapa istilah. Rumah itu kadang disebut baitul. Kadang disebut rumah itu dengan sebutan manzil. Kadang disebut maskana. Mana rumah-rumah itu? Kita bahas. Jadi biar kita bersyukur ya. Apa yang Allah dapat? Pertama, rumah itu disebutnya dalam bahasa disebutnya dengan baitul. Baitul dia rata, tetap. Dalam harapan Allah kasih di situ, biar kita tetap nggak kemana-mana. Dulu kita suka ayam-ayam kan, mampir sana, mampir sini. Nongkrong sana, nongkrong sini, gitu kan?
ngayap sono, ngayap sini. Dengan dikasih rumah, harapannya itu kita tetap di situ, betah di situ. Kalau kita sudah punya rumah, kita nggak betah juga di rumah, berarti ada masalah. Ada yang bermasalah di dalam. Rumah udah dikasih, pasti nggak betah juga. Yang kedua, rumah disebutnya apa? Maskana. Maskana itu asal katanya apa? Tenang, anteng, sakinah. Kita sering dengar sakinah. Maskana itu tempat kita beranteng. Nah kalau di rumah nggak bikin kita anteng, nggak bikin kita tenang, baunya panas aja. Pakai botah aja, ribut aja, deg-degan aja kalau di rumah. Berarti ada masalah dengan kitanya. Rumah kadang-kadang sebetulnya kadang manzilah. Manzilah itu tempat rumahnya rahmat Allah, tempat kumpulnya kasih sayang di situ, tempat bertambahnya di situ. Itu sebetulnya manzilah. Kalau kita sudah punya rumah ternyata nggak nimbulkan kasih sayang di dalamnya, suka ribut terus, kurang terus, kagak betah di rumah, berarti ada masalah di dalam rumah tangga. Ketika rumah tangga tidak tenang, rumahnya nggak bikin dia nyaman, berarti dia kurang zikir. Kok begitu Ustaz? Gimana kaitannya? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir itu bisa bikin menenangkan hati? Kenapa rumah itu tidak bikin kita tenang? Kenapa rumah itu tidak bikin kita betah? Karena rumah jarang dipakai buat berzikir. Bagaimana cara kita berzikir? Banyak. Al-Quran adalah bagian dari zikir. Fas'alu ahla dzikri. Al-Quran adalah sebagai zikir. Maka rumah yang rajin dibaca Al-Quran, insya Allah penduduknya, penghuninya anteng. Kenapa? Rumah yang sering dibaca Al-Quran, malaikat sering turun. Malaikat nggak bakal bisa campur dengan setan. Kalau sebuah rumah jarang didatangi malaikat, berarti yang sering didatangi. Itulah kenapa saya sudah sarankan kalau bisa tiap pagi ini rumah bacain Quran. Banyak cara kita berzikir kepada Allah. Satu, Quran. Dua, subhanallah, subhanallah. Zikir bukan? Tasbih, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini zikir bukan? Kenapa seringkali Ustaz sudah zikir, katanya zikir dengan hati. Kok nggak nyambung ya? Kok nggak tenang-tenang juga ya? Masalah zikirnya seperti apa? Contoh, kita sudah baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika Anda mengucapkan alhamdulillah itu, nyampe nggak nih di sini dari sini di hati? Kita tiap sholat dikit alhamdulillah. Alhamdulillah atas apa? Ucapan terima kasih kita, alhamdulillah ya Allah dikasih mata, bisa melihat. Alhamdulillah yang kedua dikasih telinga, bisa melihat. Alhamdulillah ketiga dikasih mulut, bisa makan. Alhamdulillah terus gitu. Kalau alhamdulillah kita iringi dengan itu, lalu kita bisa nenangin hati. Kan kalau alhamdulillah cuma sekali alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mantra apa? Makanya seringkali orang berzikir nggak nyampe kepada ketenangan hati. Karena apa? Zikirnya nggak nyampe ke hati, cuma sampai di subhanallah, subhanallah. Subhanallah itu sesuatu yang kayak kita tadi kan. Subhanallah. Kenapa? Luar biasa ya. Saya cuma gini dong, Allah kasih rezeki ya. Subhanallah. Padahal saya itu nggak punya gaji. Kok saya bisa subhanallah, itu ungkapan-ungkapan takjiban itulah yang bikin hati kita di sama dengan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah kita nggak nyampe? Karena nggak nyampe pemikiran kita. Itu pertama, syukur itu harus cepat-cepat ucapkan alhamdulillah. Dan sebenarnya mengucap alhamdulillah itu kita sebenarnya itu mengajak orang untuk bersyukur, menyadarkan diri kita bahwa memang semuanya ini milik Allah. Yang kedua, kita bersyukur itu memuji Allah itu tidak boleh mengambil hak Allah di dalamnya. Kalau semua itu benar-benar pujian buat Allah. Contoh begini Pak, kita ngambil hak Allah. Alhamdulillah ya Pak, usahanya lancar. Alhamdulillah Pak, Allah kasih. Nggak sia-sia saya bangun pagi. Nah itu tuh. Kalau sudah ada kata walaupun, alhamdulillah Pak, Allah kasih walaupun saya gini. Nah, kalau sudah kata walaupun berarti itu sudah mengambil hak Allah. Kalau alhamdulillah ya alhamdulillah itu ya. Semua pujian dari Allah. Kan ada begitu Pak?
alhamdulillah gitu kan. Ya walaupun saya utang banting nih, waktu saya pergi pagi kita abang pulang sore balik lagi, ambil Allah kasih, itu masih kecampur tuh. Masih ada Allah yang Allah ambil oleh dia. Alhamdulillah ya, anaknya mau cerdas banget, alhamdulillah Pak, saya mau lagi satu. Wah, tiap hari saya begini, saya begini, saya begini. Nah ini Allah yang Allah ambil. Kenapa? Orang yang benar-benar pasrah kepada pujian kepada Allah itu nggak ada tendensi apa. Semuanya memang punya Allah. Makanya Pak, orang itu banyak rumah itu diperluas tapi nggak dapat ketenangan apa bedanya sama kandang binatang. Singa kandangnya diperbesar, terus lebar, tapi nggak ada ketenangan bos itu. Gorila pun sama, kandang dibagusin kan, lebar, memperluas kandang doang. Tapi apakah serigala, apakah gorila, apakah singa bisa menikmati kandang? Nggak menikmati. Tetap dia pengennya bebas, pengennya keluar. Apa bedanya rumah kita kalau kita luas-luasin tapi ternyata kita nggak betah dulu, nggak ada sakinah di situ. Kita paham fungsi rumah itu apa? Fungsi rumah itu asal kita bisa menjadikan rumah itu bisa kita tenang, kita antem, bisa turun rahmat di situ, rezeki turun di situ, kita bikin salat ibadah pada Allah. Itulah rumah yang sesungguhnya. Maka sebenarnya baby jannah itu nggak mudah. Rumahku surgaku. Bagaimana cara membentuk baby jannah? Dipahami dulu konsep rumah seperti apa. Karena orang sombong-sombong, oh rumah gua begini. Ada masalahnya, berantakan di rumah. Itu rumah bermanfaat apa? Kenapa? Lebih baik kita ngontrak, tapi kita tenang di rumah dan di akhir kita kena hisab daripada kita punya rumah bela-belain. Mohon maaf nih, ya kan? Akhirnya kita lupa sama Allah. Udahnya rumah bikin petaka, di akhirnya kena hisab pula. Bela. Mudah pasrahan. Gampang kalau Allah pengen waktunya cukup. Wah, waktu di angsur ada pusing saya. Seringkali Allah itu ngasih kita apa? Last minute ya, detik-detik terakhir. Bisa keluarin udah mau jatuh tempo baru udah. Itu seringkali Allah begini. Sering nggak? Kenapa? Allah tuh pengen dia dengan kita tuh muji namanya. Idza ahabballahu 'abdan faqalu yasma'u kadzalika. Allah itu kalau dia cinta sama seorang hamba, itu Allah akan puji dia supaya Allah dengar rintihan. Kan gini Pak, sama kayak anak kita, kita kasih bonus terus. Lupa sama kita tuh. Lupa sama kita. Stop bonusnya, stop uang jajanan. Panggil nggak? Pak, duit. Kan gitu kan? Kenapa? Kan kita stop nikmatnya, Allah stop nikmatnya, maka kita nyebut nama Allah. Itu bukti Allah sayang kepada kita. Cuma seringkali kita tidak mampu mengartikan bahasa sayang Allah. Kita anggapnya kalau kita lagi susah, Allah lagi benci sama kita. Sama tuh orang musyrik begitu. Ya, kalau gitu dia lagi dikasih kaya sama Allah, oh Allah lagi senang sama dia. Dia bilang dikasih susah, Allah lagi benci sama dia. Nggak ada urusan benar. Nggak ada urusan. Alhamdulillah itu jadi ini adalah perintah dari Allah. Allah sudah mencontohkan, ya. Berbanyaklah kamu bersyukur kepada Allah atas segala apapun. Ya. Jadi bentuk pujian itu kepada Allah itu tidak perlu kita dipaksa. Kenapa? Karena memang pujian itu adanya di sini. Contoh begini, mesti jauh-jauh deh. Presiden kita nih, ya presiden kita. Kewajiban kita menghormati. Cuma ada orang pujian yang tidak gitu kan? Orang yang merasa kagum kepada pasti akan memuji. Karena tahu kepribadian yang bersangkutan. Tapi kalau dia tidak tahu kepribadian yang bersangkutan, nggak bakal dipuji. Makanya orang yang pintar memuji Allah, sering memuji Allah adalah orang yang tahu siapa Allah. Untuk mengetahui siapa Allah, masih jauh-jauh sifat Allah banyak. Kita pelajari dua Tuhan itu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dari situ kita mengenal oh nyata segala apapun ini memang nyata. Kita punya isi dari Allah. Kita punya rumah dari Allah. Semuanya dari Allah. Baik. Rabbil. Nah, Allah itu alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi nggak ada tendensi hanya kepada Allah kita harus
memuji. Pujian apapun, ya, apapun pujian itu hanya kepada Allah. Rabbun, Rabbil alamin. Rabbi itu, Rabb itu artinya. Nah ini kita coba bedakan. Ada Rabb, ada ilah. Rabbil alamin artinya Tuhan yang maha menciptakan, mengadakan, mengatur. Ini Rabb. Makanya nanti kita mengenal ada pelajaran sebutnya dengan rububiyah dan uluhiyah. Kalau Rabb itu Allah sebagai Rabb, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, dan Allah yang mengatur. Itu namanya Rabb. Tapi kalau ilah, Allah yang hanya pantas disembah, itu namanya ilah. Makanya kaum kafir Quraisy itu, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy itu nggak disebut kaum kafir, Pak. Tapi disebutnya kaum musyrik. Kaum musyrikin Mekah, kaum musyrik Quraisy. Kenapa? Karena mereka mengakui Allah menciptakan langit. Abu Jahal mengakui. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-Abuan itu ngaku yang menciptakan langit itu Allah. Tapi dia tidak mau menyembah Allah. Secara rububiyah masuk, tapi uluhiyahnya enggak. Maka sebutnya dengan kaum musyrik. Nah, Rabbil alamin, Rabb itu artinya maha pengatur. Pencipta, pengatur ini Rabb. Beda dengan ilah. Ada.